untuk sholat isya kita wudhu lagi meskipun belum batal. Karena wudhu di atas wudhu itu cahaya di atas cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Para bapak, para ibu, jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman. Alhamdulillah ingkang sangat dalam muliakan, mudah-mudahan kita semua jamaah Masjid Nurul Iman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita hampir saja memasuki bulan Zulhijjah, bulan haji, bulan besar orang Jawa ngarani. Sungguh istimewa. Mungkin di antara jamaah Masjid Nurul Iman yang pada tahun ini alhamdulillah mendapatkan panggilan untuk menjalankan ibadah haji. Dan insya Allah kelarasan wukufnya kemungkinan besar hari Jumat, karena hari rayanya hari Sabtu. Luar biasa. Allah dawuh, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil-'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sungguh rumah ibadah pertama kali yang dibangun oleh Allah. Allah utus malaikat Jibril untuk memerintahkan Nabi Adam untuk membangun tempat ibadah pertama. Jadi sesuai tafsir Ibnu Katsir, itu yang membangun pertama kali adalah Nabiullah Adam. Lalu ditinggikan oleh Nabiullah Ibrahim.
Sungguh rumah pertama sebagai tempat ibadah yang pertama kali dibangun adalah rumah ibadah yang berada di Mekah. Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Di Ka'bah nih. Ka'bah nih. Itu rumah ibadah pertama. Dereng wonten, masjidnya belum ada. Masih berupa Ka'bah, tempat ibadah. Dan alhamdulillah, mungkin di antara kita jamaah Masjid Nurul Iman, alhamdulillah mendapatkan undangan untuk menjalankan ibadah, bisa sholat di dalam Ka'bah. Kok bisa sholat dalam Ka'bah? Ini sholat di dalam Hijr Ismail. Dalam sebagian niat sholat sebagian jamaah itu ada yang membaca mustaqbilal qiblat, menghadap kiblat. Tiba saatnya tidak saja menghadap kiblat, tapi sholat di dalam kiblat. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian yang kedua, yang istimewa lagi, bisa sowan, ziarah, menghaturkan salam kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah dawuh, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha lidhunubihim wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Kalau sesungguhnya mereka benar-benar zalim, durhaka, artinya banyak dosa, lalu mereka datang kepada Muhammad, kita melakukan dosa, datang kepada Nabi Muhammad. Sahabat-sahabat dahulu langsung datang ketika Nabi Muhammad masih sugeng. Sekarang Nabi Muhammad sampun sari berada di dalam Masjid Nabawi Asy-Syarif, datang ziarah kepada Nabi Muhammad, bersalam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Fastaghfirullah, lalu memohon pengampunan kepada Allah di hadapan Nabi Muhammad. Kalau sekarang di hadapan makam Rasulullah, fastaghfirullah, astaghfirullahaladzim, minta pengampunan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Wastaghfara lahumur rasul. Dahulu ketika Rasulullah masih sugeng, oleh Rasulullah juga dimohonkan pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah istimewanya orang yang berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di antara kita jamaah Masjid Nurul Iman, alhamdulillah engkang tindak haji, mudah-mudahan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah yang luar biasa dan bisa berziarah kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki alhamdulillah jamaah Masjid Nurul Iman pun haji sedaya niki. Alhamdulillah. Wonten sing dereng lho, Pak? Ada yang belum? Sarang-sarang lah tahun ngaji charter pesawat ini. Insyaallah. La haula wala quwata illa billah. Kita lanjutkan ngaji kita, kitab Wasiyatul Mustafa, wasiat-wasiat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu untuk menambah satu, wawasan keilmuan, yang kedua menambah kebaikan demi kebaikan untuk kita semuanya. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, hai Ali, man qara'ah surat al-Baqarah lailatal Jumu'ah tala'a lahu nurun ma baina as-sama'i as-sabi'ah
ila tahtil aradina. Hai Ali, siapa yang membaca surat Al-Baqarah, surat yang terpanjang mungkin, surat Al-Baqarah. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ada ayat yang terpanjang juga, ayat tentang hutang piutang dulu, yang kapan itu kita jelaskan insyaallah. Para bapak, para ibu, tentang surat Al-Baqarah napa Ali Imran ini. Ngapunten dalam boten bisa memastikan. Bapak Ibu, siapa yang membaca surat Al-Baqarah? Kenapa disebut dengan Al-Baqarah? Karena di dalamnya ada kisah terkait dengan Nabi Musa dan umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Cerita singkatnya, ada kasus pembunuhan. Ada seseorang yang Masya Allah dia kaya raya dan tidak punya anak, lalu sebagian ahli warisnya kepingin dan sugih, ingin cepat mendapatkan warisan. Makanya nek jenengan kepingin dan dapat warisan, cari rondo yang sepuh ini. Tapi insya Allah bapak kategori tadi aman dia aman. Gimana? Masya Allah. Nanti saya dilaporkan sama ibu-ibu ke istri saya. Soalnya sudah ada ibu-ibu yang tahu istri saya ini. Bahaya ini. Tapi ini kan makanya diupload di YouTube, itu pasti sama istri saya ditonton. Nek kalau guyon nopo sama istri ada ditegur. Enggak betul. Pernah kalau ngisi kemanten itu istri marah itu, istri kemanten di syuting di YouTube. Ngapun. Nonton bahwa sukses orang suami, kulola kadang di ceramah tuh tegang, sukses seorang suami karena doa istri. Kalau mencontohkan banyak orang yang sukses karena peran di balik layar seorang istri. Akhirnya kalau tutup penjelasan itu dengan semakin banyak istri, semakin banyak yang bojo kula ngamuk. Ini sampean ceramah ngarepe manten kok. Insyaallah. Padahal sakjane nggih guyon lah. Kula niki PST iku termasuk bagian dari anggota Perserikatan Suami Takut Istri. Insyaallah. Para bapak, para ibu, jadi dia kepingin segera memiliki warisan yang dimiliki orang ini. Akhirnya apa? Dia bunuh orang itu. Dia bunuh dengan asumsi nek mati warisannya kembali pada dia. Masya Allah. Akhirnya rame. Kenapa? Karena dalam sebagian kisah yang ditulis oleh para ahli, lalu jenazah itu ditempatkan di rumahnya seseorang. Akhirnya, Masya Allah, orang menuduh yang membunuh ini orang yang punya rumah ini. Padahal dia tidak melakukan apa-apa. Ini kan bagian dari tipu muslihat dia. Supaya tidak ketahuan, jenazah orang ini ditaruh di tempatnya seseorang. Rumahnya seseorang. Gaduhlah. Akhirnya tanya pada Nabi Musa, ini siapa yang membunuh? Kan Nabi pasti tahu, tanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ada perintah dari Allah. Ini diaturakan. Wa iz qala Musa liqaumihi, ketika Nabi Musa itu berkata kepada bangsanya,
Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sungguh Allah memerintahkan kalian agar kalian menyembelih sapi. Qalu atattakhiduna huzwa. Loh, mencari pelaku pembunuhan kok perintahin nyembelih sapi? Kan boten nyambung, boten nyambung. Apalagi mereka orang-orang Bani Israel itu kan dikenal dengan orang yang cerdas kan, hebat, masya Allah. Bapak Ibu, hanya mereka protes. Atattakhiduna huzwa. Loh, sampeyan iki guyon apa ya apa ngoten nggih cara tiyang mriki. Atattakhiduna huzwa. Iki guyon apa ya apa? Akhirnya Nabi Musa menjawab, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dasar Bani Israel dalam pelanjutan ayat ini, masya Allah, mereka bertele-tele, banyak bertanya ini, tanya ini, tanya ini. Makanya dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah itu boten remen nopo. Satu, qila wa qala, jari ini. Yang kedua, sing boten diremeni Gusti Allah nopo? Wa kasratas su'al, banyak tanya untuk bertele-tele. Bukan tanya sekedar meminta penjelasan. Kalau kita tidak tahu lalu tanya, itu memang diperintahkan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang-orang yang ahli Quran, ahli ilmu. In kuntum la ta'lamun. Jika panjenengan benar-benar tidak tahu. Ini tahu, tapi saya tanya. Ngeyel malah. Wah, ini namanya kasratas soal. Banyak bertanya, ngeyel. Ini berarti si enten titisan Bani Israel. Nah, bener. Sanis tiang mriki kok, sanis tiang mriki insyaallah. Tiang mriki saya sedaya nggih. Amin Allahumma amin. Akhirnya karena di dalam surat ini ada kisah tentang Baqarah, sapi itu, maka surat ini disebut dengan surat Al-Baqarah. Dan surat ini istimewa sekali. Bapak Ibu, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, la taj'alu buyutakum kubura. Rumah kalian itu jangan sampai seperti kuburan. Rumah kok koyok kuburan. Napa? Surah. Lho pripun? Fa innal bait alladzi tuqra fihi suratul Baqarah la yadkhulu syaitan. Pripun? Supaya rumah itu cerah, padang, beraura. La haula wala quwata illa billah. Kadang rumah itu biasa-biasa, tapi orang masuk itu loh nyaman. Kadang rumahnya besar, tapi masuk tidak nyaman. Masya Allah. Jadi karena memang Masya Allah dalam sebagian hadis para bapak, para ibu, nawwiru manazilakum. Mudah-mudahan kalau betul lepat. Nawwiru manazilakum bis salati wa tilawatil Quran. Sinari rumah itu. Padangi rumah itu dengan apa? Salat. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senang kalau sholat sunnah itu ada di rumah. Nah, pripun Ustaz? Kalau sholat ba'diyah, enggak, memang lebih baik di rumah. Cuma kadang ngenteni di rumah, pas sampai di rumah arasan. Ngapa malih di jalan ngentut, katen wudhu malih arasan. Di rumah ketemu cucu arasan. Ya pun lah, sholat tengri. Niki mohon maaf. Saya alami sendiri. Kalau subuh kan di masjid duduk nanti nunggu syuruk. Habis itu syuruk nunggu 10 menitan maki sholat 2 rakaat. Sebetulnya kan enak. Habis sholat 2 rakaat ya wiritan lagi lah nunggu duha. Nunggu duha nanti 15 menit lagi lah atau nunggu duha. Kan enak sebetulnya. Nanti di rumah nggak repot-repot sholat lagi. Tapi kadang ya begitulah. Nanti aja di rumah. Kadang di rumah bablas. Kadang di rumah bablas, kadang pas. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Bila pas ada kesempatan
bismillah. Jangan ditunda. Karena ketika nanti ditunda, belum tentu hidayat itu kembali datang. Para bapak, para ibu yang saya telah muliakan, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kembali lagi pada fadilah keutamaan surat Al-Baqarah. Okay. Jangan sampai rumah kita itu seperti kuburan. Loh, agar tidak seperti kuburan, seperti apa? Bacakan surat Al-Baqarah. Kenapa? Rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah, setan enggan masuk. Setan enggan masuk. Ngapunten, surat Al-Baqarah tuh panjang. Ya jenengan mau mungkin 1 jam ya jenengan. Kalau mungkin ustaz-ustaz yang cepat-cepat ngaji ngoten niku mungkin setengah jam bisa selesai. Tapi nek dibaca pelan, bisa 1 jam lebih. Karena ngapunten. Biasa panjenengan kalau baca Al-Qur'an 1 juz berapa menit? Setengah jam ya? 1 jam. Masya Allah. Lagu nopo nih bisa sampai 1 jam. Langgamnya langgam nopo nih. Nggih. Kula riyen setengah jam tuh bisa 10 menit. Cepat. Bisa 10 menit. Saat ini pun boten karena mungkin sudah usia dan sudah tidak seperti dulu. Dulu cepat sering hatam, kadang sebulan 4 kali. Jadi sekarang boten, boten seperti dulu. Jadi karena tidak seperti dulu, lanyahnya lisan juga sudah berkurang. Enggak selanyah dulu. Enggak selanyah dulu. Bapak Ibu, makanya para ulama kemudian surat Al-Baqarah. Tuh. Kapan? Nek Bapak Ibu rungkut harapan, kapan mau baca surat Al-Baqarah ini? Akhirnya Masya Allah diambil ayat-ayat yang fadilahnya luar biasa. Apa itu? 5 ayat di awal surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim sampai ulaika humul muflihun. Lalu ayat wa ilahukum ilahu wahid. Lalu ayat kursi. Bahkan kalau bisa 2 ayat setelah ayat kursi. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samii'un 'alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Hafal lo betul? Ketoane betul gitu. Insyaallah, boten hafal. Lalu 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ditambahkan oleh sebagian ahli 3 ayat dibaca mulai lillahi mafis. Sebetulnya kalau yang dalam hadis itu mulai dari amanar rasulu kemudian la yukallifullah sampai wansurna 'alal qaumil kafirin. Itu oleh ulama diambil yang fadilahnya besar. Jadi disingkat-singkat menjadi apa? Menjadi 10 ayat. Makanya dalam sebagian hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, asyru ayatin min suratil Baqarah. 10 ayat dari surat Al-Baqarah. Yang pertama 5 ayat, nanti di tengah itu 3 ayat, ayat kursi dan la ikraha, kemudian Allahu waliyul itu 3 ayat. Pinten budan? 8. 5 tambah 3 terus terakhir 2 ayat, 10 ayat. Ngapunten, misalnya panjenengan tidak sempat membaca keseluruhan dari surat Al-Baqarah, baca 10 ayat. 5 ayat yang pertama, lalu ayat kursi, tambahkan 2 ayat setelah ayat kursi kalau hafal. Kalau tidak hafal ya sampun, akhir ayat 3 ayat atau 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah. La yadkhuluhu syaitan. Setan
Tidak mau. Setan tidak mau. Para bapak, para ibu, dalam sebagian riwayat yang saya baca, ada salah seorang sahabat itu tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad itu tanya kepada Nabiullah Khidir alaihi salam tentang bagaimana supaya kami nanti ketika meninggal matinya membawa iman. Lalu dalam riwayat itu diaturakan setiap habis sholat membaca ayat kursi, lalu membaca akhir dari surat Al-Baqarah, antara lain ayat kursi dan akhir dari surat Al-Baqarah. Nah, nek jenengan sempat ya awal surat Al-Baqarah monggo dimaos, antara lain. Jadi fadilahnya luar biasa. Setan enggan masuk. Dalam hadis yang lain, inna syaitan yakhruju minal bait idza sami'a surat Al-Baqarah tuqra'u fihi. Setan itu pergi dari rumah, pergi keluar. Idza sami'a surat Al-Baqarah tuqra'u fihi. Kalau dia mendengar surat Al-Baqarah dibacakan di dalam rumah itu. Kok ada pembacaan surat Al-Baqarah? Pergi setan itu. Makanya jenengan kalau misalnya mohon maaf kalau tahajud, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, coba baca awal dari surat Al-Baqarah niku. Alif Lam Mim sampai ulaika humul muflihun. Nanti rakaat yang kedua ya hafalnya apa? Hafalnya kan ayat kursi. Sudah rakaat kedua baca ayat kursi. Nanti tahajud lagi Allahu Akbar, dua rakaat berikutnya baca lillahi mafis amanar rasuluh. Nanti rakaat kedua baca la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dicicil. Kan Rasulullah kalau salat malam membaca sekitar 100 ayat dari surat Al-Baqarah. Itu baru rakaat pertama sekitar 100 ayat dari surat Al-Baqarah. Niki rakaat pertama 100 ayat mawon. Kalau 11 rakaat itu berapa jam? Ngapunten, la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Kita enggak bisa kan meniru 100 ayat. Ambil saja yang inti-inti nih. Oh, 5 ayat awal surat Al-Baqarah, nanti ayat kursi, nanti sholat lagi 2 ayat dari 3 ayat di surat Al-Baqarah niku. Betul. Karena setan itu pergi dari rumah kita. Mudah-mudahan juga pergi dari hati kita. Kenapa? Karena diri kita membaca surat Al-Baqarah. Setan itu enggan. Makanya dalam sebagian riwayat Rasulullah matur, ta'allamu surat Al-Baqarah, belajarlah surat Al-Baqarah. Sinau surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakatan. Sungguh akhdaha, kita memundut, mengambil, mempelajari dan memiliki Al-Baqarah di dalam diri kita, barakat, berkah itu dari Allah. Berkah dari Allah. Panjenengan alhamdulillah sering baca surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah, berkah. Wa tarkaha hasarah. Dan kita yang enggan membaca surat Al-Baqarah, moh dengan Al-Baqarah. Kenapa? Tuh. Cendak-cendak. Napa? Kulhu. Kadang Al-Ikhlas enggak hafal. Hafalnya kulhu. Ngapun la haula wala quwata illa billah. Oh sering kok kula riyen sik ngajar baca surat An-Nasr enggak hafal. Baca Idza Ja hafal. Kadang kan kita enggak tahu kalau itu namanya surat An-Nasr. Baca surat Al-Ikhlas bingung deh. Apa Al-Ikhlas? Baca kulhu. La haula wala quwata illa billah. Wa tarkaha hasrah. Wa tarkaha hasrah. Kita yang enggan meninggalkan, tidak mau membaca surat Al-Baqarah, itu adalah hasrah, penyesalan di suatu hari. Kenapa? Ini surat istimewa. Kata Allah
Kata Rasulullah dalam hadis, Al-Baqarah sinamul Quran wa dhirwatuhu nazala ma'a kulli ayatin minha samanun malaka. Hadis riwayat Ahmad. Al-Baqarah itu punuknya Al-Quran. Kalau jenengan mangke kurban ini gede. Sapi ini lah enten punuk itu enten punuk. Asal gede. Cuwilik kuru sih kalau punuk ini. Tapi insyaallah boten nggih. Makanya kata Rasulullah dalam hadis, "Adzimu dhahayakum." Kurban sing gede. Tapi kalau izin matur ngeten niki. Tapi boten napa-napa usah. Nggih, soalnya kurban kula cilik. Kula izin saja niki. Ngapunten saya. Tapi boten napa-napa nggih, ngapunten. Kula nggih sampun ningali wedhus kula cilik. Tidak seperti domba yang besar-besar. Ngapunten. Orang kurban itu memang, mohon maaf, yang terbaik itu adalah kambing. Karena dahulu dalam sejarah, Habil itu ketika kurbannya apa? Domba. Ketika Nabi Ibrahim itu kurban, ketika Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, itu diganti apa oleh Allah? Domba. Kalau seandainya sapi itu yang terbaik, niscaya oleh Allah diganti sapi. Makanya yang terbaik itu, makanya Rasulullah itu selalu kurban apa? Kambing. Kecuali tahun yang terakhir Rasulullah itu kurban onta, 100 onta di Mekah, di Mina ketika melakukan Hajjatul Wada, 100 ekor onta itu. Tapi memang pernah itu sahabat-sahabat itu korban onta untuk 7 orang, sapi untuk 7 orang. Ada dalam hadis itu. Ngapunten. Cuma kalau ditanyakan yang terbaik, 1 orang 1 ekor. 1 ekor apa? Kambing. Nek jenengan sakit 1 orang 1 ekor onta. Tapi jenengan dipidana kalau 1 ekor onta. Onta ini kebun binatang. Ngapunten. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi makanya kata Rasul, "Addimu dhahayakum." Nek kurban gede. Fa innaha 'ala sirati matayakum. Kelak sesungguhnya kurban itu akan menjadi kendaraan-kendaraan panjenengan ketika harus melewati jembatan yang membentang di atas neraka. Kendaraan ini apa? Kurban panjenengan. Melo sapi, wong pitu, tapi cuwili kuru sisan. Ya apa sih sok numpak ini? Ngapunten niki guyon kok. Ojo dilepokno akal, ojo dilepokno ati niku. Sing kurban sapi cilik alhamdulillah. Sing kurban wedhus cilik alhamdulillah. Itu sudah luar biasa saestu dibandingkan sing kurban perasaan tok. Ngapunten, tapi mereka pun 16 gitu, masya Allah. Saya itu Masjid Nurul Iman ini saya bawa ke tempat-tempat yang lain. Ya, karena pada bulan Syawal kemarin pas kulo ngaji, bulan Syawal sudah 10 ekor. Makanya kulo promosi di masjid-masjid yang lain. Itu loh, Masjid Nurul Iman, Rungkut Harapan, kulo ngoten. Masih bulan Syawal sudah 10 ekor. Mantap. Hanya di masjid Istiqomah. Pas kapan itu? Kosik 2, alhamdulillah. Saat ini sampun 6, alhamdulillah. Kalau provokasi ini, jadi supaya jamaah itu termotivasi untuk kebaikan. Jadi para bapak, para ibu, sapi, masya Allah, surat yang di dalamnya menjelaskan tentang Al-Baqarah, sapi, namanya surat Al-Baqarah, itu sinamul Quran wa dirwatuhu, itu punuknya Al-Quran, Nazala ma'a kulli ayatin minha thamanuna malakan. Setiap kita baca 1 ayat, mohon maaf, kita baca 1 ayat, Alif Lam Mim, 1 ayat. Nazala ma'a kulli ayat minha, setiap 1 ayat turun samanuna malakan, 80 malaikat. Iya, saya sekolah sematur. Hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking besarnya fadilah keutamaan surat Al-Baqarah. Kita baca 1 ayat. Apalagi panjenengan membaca Alif Lam Mim sampai ulaika humul muflihun, 5 ayat. Ditambah ayat Al-Kursi. Hanya 1 di antara fadilah keutamaan ayat Al-Kursi, orang yang istiqamah membaca ayat Al-Kursi. Masya Allah.
Bapak Ibu yang satu kula muliakan. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah selamat istiqomah membaca ayat Al-Kursi. Surga. Istiqomah. Mboten nek sepisan kok ben mantun salat istiqomah membaca ayat Al-Kursi. Itu fadilahnya luar biasa. Surat ayat kursi ini surat apa? Surat apa? Al-Baqarah. Al-Baqarah. 80 malaikat. Makanya ketika dibaca surat Al-Baqarah, setan itu pergi dari rumah kita. Karena yang datang per ayat 80 malaikat. Setan pergi. Soalnya malaikat itu teka. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Maka para bapak, para ibu, dalam pesan Rasulullah kepada Imam Ali, man qara'a surat al-Baqarah lailatal Jum'ah. Kok surat Al-Baqarah ini dimaos pada malam Jumat, tala'alahu nurun ma bainas sama'is sabi'ah ila tahtil aradina. Ada cahaya. Ada cahaya yang Masya Allah datang dari mana? Dari langit ketujuh sana sampai ke dasar bumi. Barokahnya napa? Surat Al-Baqarah. Nek jenengan Masya Allah baca surat Al-Baqarah akan disinari cahaya mulai dari langit yang kedua sampai ke dasar bumi untuk panjenengan. Untuk panjenengan. Ini fadilah keutamaan kita yang membaca surat Al-Baqarah. Cahaya dari Allah. Ini kan cahaya dari Allah. Subhanallah. Supaya hati kita cerah. Hidup kita cerah. Ngapunten. Mati kita kemudian nanti cerah. Kuburan kita cerah. Ketika bangun dari kuburan kita cerah nanti. Makanya diajarkan dalam doa Rasulullah. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Wa fi basari nura. Wa fi sam'i nura. Wa an yamini nura. Wa an yasari nura. Wa fawqi nura. Wa tahti nura. Wa amami nura. Wa khalfi nura. Waj'al li nura. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta cahaya kepada Allah. Kenapa? Di dalam Al-Qur'an diaturkan. Kenapa? Zulumatun ba'duha fawqa ba'din idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Orang yang tidak Allah beri nur, cahaya. Apa itu nur? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nur yakdhifuhu Allah fi qalbil mu'min. Cahaya yang Allah hadirkan, yang Allah sinarkan dalam hati orang-orang yang beriman. Subhanallah. Orang yang oleh Allah sudah tidak lagi diberi cahaya. Fama lahu min nur. Maka bagaimana mungkin dia, Masya Allah, mendapatkan kecerahan. Nur di dalam hatinya. Nur di dalam, Masya Allah, pandangan matanya. Sehingga mata ini melihat kebenaran sebagai kebenaran. Nur di dalam pendengaran telinganya. Sehingga mendengarkan kebenaran itu menjadi kebenaran. Kenapa? Ada nur. Insya Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu nurus samawati wal ard. Karena hanya Allah yang bisa memberikan cahaya kepada kita semua. Tidak yang lain. Bukan lampu. Lampu ini hanya menerangi kita secara fisik. Tapi rohani kita, masya Allah, lampu ini sekian watt. Nih pas hati ini peteng. Ngapunten, fama lahu min nur. Bagaimana mungkin ada cahaya? Mila Bapak Ibu, dalam doa yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, Rabbana
atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakan kami ya Allah, nur kami ya Allah, nur buat kami ya Allah, sempurnakan ya Allah. Dan minta kepada Allah supaya nur itu datang. Insyaallah. Kalau sudah nur dari Allah itu datang, wajah itu cerah, wajahnya munawwar, cerah, disawan nyeneng doa hati. Masya Allah. Wajahnya biasa-biasa, tapi terlihat cerah. Kenapa? Nur. Ada cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalina bin atharil wudu. Umatku itu kelak di hari kiamat wajahnya cerah, tangannya cerah. Kenapa? Jejaknya wudu. Jejaknya wudu. Karena wudu itu al-wudu'u 'alal wudu'i nurun 'ala nur. Wudu itu nur. Jangan. Masya Allah, ibu-ibu Nurul Iman kepingin ketok padam, cerah. Kau usah pakai skincare, malah ngelontok kabeh kulit itu. Ngelontok kabeh kulit ini sampai merah ngoten niku nggih. Ngapunten kula kesandho ningali kok ngelontok kabeh kulit niku jenengan nggih. Nek cara ula ngoten nelung sunyi. Nggih, leres nggih, nelung. Napa bahasa Indonesianya nelung sungi niku? Nek cara Jawa nelungsung, nelungsung. Nggih. Ibu-ibu enggak usah pakai skincare. Napa? Skincare-nya napa? Wudu. Karena wudu itu nur. Al-wudu 'alal wudu nurun 'ala nur. Itu nur dari Allah, Masya Allah. Kita ini Masya Allah, alhamdulillah, hidup di kota Surabaya. Air itu murah meriah. Apa mulai kata sekolah? Kalau air sumur, ada PDAM di rumah nyambung PDAM, tapi kan dipakai. Kenapa? Seman. Oh, sumurnya Masya Allah bening. Maksudnya bening. Tapi memang kalau sudah 4 hari itu sudah perlu dikuras. Karena air sumur kan, ngapunten ada kotoran tanah mungkin. Bapak Ibu, kita hidup di kota yang alhamdulillah air niku lancar. Bayangkan saudara kita yang hidup di Bojonegoro, Bluro, Cepu, niku air Masya Allah, airnya luar biasa. Nih, kula natos teng Grobogan, oh Masya Allah, mau wudu wangil niku nggih. Saestu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita di Surabaya alhamdulillah air makmur. Mila sering dalam matur ke kamar mandi, buang air kecil. Jangan lupa, habis itu jangan hanya cawi, wudu. Wong murah kok wudu minyak terdak, seret, hari kan. Oh no, kok aras. Satu yang kita dapatkan apa? Kita ini disenangi oleh Allah karena kita punya wudu. Fakat Allah dalam Al-Quran, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang suka bersuci, senang bersuci, Masya Allah. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah itu senang dengan orang-orang yang suci. Suci dari najis, suci dari hadas, selalu punya wudu. Nur itu cahaya buat kita. Bahkan cahayanya wudu itu nanti tetap akan membekas. Kapan? Di akhirat, ketika kita dipanggil oleh Allah. Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati hurran muhajjalina min atharil wudu. Kata Nabi kita, sungguh umatku itu kelak akan dipanggil dari kiamat hurra, cerah wajahnya, padang. Muhajjalin, tangannya padang, kakinya padang. Kenapa? Min atharil wudu. Jejaknya wudu. Masya Allah. Ahli wudu. Kemudian Masya Allah, ahli membaca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu sekali kita baca sesuai dengan apa yang dipesankan tining Rasulullah dalam kitab Wasiyatul Mustafa. Allah hadirkan cahaya nur dari langit ketujuh sampai ke dasar bumi.
buat kita. La haula wala quwata illa billah. Fadilah, keutamaan Al-Baqarah bisa menghadirkan nur dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, surat Al-Baqarah niku panjang. Gini wow, apa supaya kita selalu dapat nur dari Allah, cahaya dari Allah? Wudu. Wudu itu nur. Makanya dalam sebagian riwayat para bapak, para ibu ingkang sat kula mulyakaken, insyaallah saya baca dalam Ihya Ulumuddin karyanya Imam Al-Ghazali, orang sudah wudu tadi, lalu wudunya belum batal, mau sholat fardu lagi yang kedua, tadi maghrib sudah wudu, terus duduk di masjid, tidak batal, mau sholat isya, kan dalam fikih sunnah tajdidul wudu, memperbarui wudu, wudu lagi meskipun wudunya tidak batal. Kenapa? Al wudu'u 'alal wudu'i nurun 'ala nur. Kita sudah punya wudu, tapi kita wudu lagi karena wudu yang pertama sudah dipakai untuk sholat maghrib, untuk sholat isya kita wudu lagi meskipun belum batal. Karena wudu di atas wudu itu cahaya di atas cahaya. Mudah-mudahan bermanfaat sarangan hidayat Allah, dan mudah-mudahan Masya Allah kita semua mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Sepertinya ibu-ibu sudah gak sabar mau tanya ini. Biasanya ibu-ibu monggo, monggo. Inggih, monggo ibu. Ya Allah ya Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mau ucapkan terima kasih atas doa Ustaz dan jamaah semuanya yang kemarin saya bulan lalu saya tanyakan untuk transaksi tanah. Alhamdulillah orang sudah melunasi. Alhamdulillah. Bancaan nggih di Masjid Nurul Iman nggih. Ojo lali bancaan. Setelah pulang dari sini dan beberapa hari itu orangnya telepon Ustaz, minta cepat diselesaikan dan insyaallah besok hari Senin ini kami mau ke Solo, mau doanya bisa lancar semuanya. Alhamdulillah, amin amin amin. Makin pun cair, ojo lali nggih. Maksudnya ke masjid maksudnya. Dalam yang kedua, saya akan menanyakan tentang mimpi Ustaz. Saya sering mimpi ketemu bapak saya yang selalu ngajari gitu, amalkan ini. Yang terakhir itu bapak saya berpesan untuk mengamalkan surat At-Duha atau surat Toha Ustaz. Saya Al-Fakir ini minta petunjuk kira-kira dari suatu At-Duha itu sabar. Mana yang harus kami amalkan, yang selama ini kami amalkan ya Bisrohli itu saya nanti bisa itu. Mungkin ada yang lebih dalam lagi dan mungkin juga bermanfaat bagi Bapak Ibu di sini karena namanya Al-Quran kan untuk semua orang biasa ya, untuk semua umat. Jadi mohon petunjuknya untuk surat nanti pesan ayah saya tadi, karena setelah itu belum mungkin saya amalkannya belum maksimal, saya udah lama nggak ketemu Bapak lagi. Bapak saya udah meninggal Ustaz. Geng, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, niki intinya tanya keutamaan surat Toha. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa.
Bapak Ibu, saya langsung bacakan aja hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qara'a Taha wa Yasin qabla an yakhluqa Adam bi alfi amin. Falamma sami'at al malaikah qalu tuba li ummatin yunzalu alaihim hadha wa tuba li ajwafin tahmilu hadha wa tuba li alsunin tatakallamu bihadha. Ngapunten. Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, innallaha qara'a Taha. Sungguh Allah qara'a, arti harfiahnya membaca. Arti harfiahnya membaca. Nopo? Taha, surat Taha. Wa Yasin, surat Yasin. Jadi ini kan firman Allah. Kita tidak tahu bagaimana Allah membacakan Taha, membacakan surat Yasin. Kita tidak tahu. Itu kita yakini, dan seperti apa kita tidak tahu. Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Allah itu maha suci, tidak sama dengan kita membaca. Itu yang harus kita pahami dulu. Kemudian, sungguh surat Taha dan surat Yasin ini dibaca oleh Allah sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. 1000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Itu surat Taha dan surat Yasin sudah fenomenal dibaca oleh Allah. Falamma sami'atil malaika, ketika malaikat itu mendengar, kok ada surat Taha, kok ada bacaan ini, surat Yasin ini. Malaikat mendengar. Kalau mereka kemudian berkata, tuba li ummatin yunzalu alaihim hadza. Sungguh beruntung suatu umat yang oleh Allah diberi surat Taha, diberi surat Yasin. Sinten? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tuba li ajwafin tahmilu hadza. Sungguh beruntung kita ajwaf itu padaran. Ini bahasa kinayah, bahasa kiasan. Sungguh beruntung kita yang kemana-mana membawa Taha, membawa surat Taha, membawa surat Yasin. Kenapa? Karena kita hafal. Taha hafal nggak betul? Sami kali bilang betul hafal. Yasin hafal nggak betul? Hafal nek bareng-bareng. Soalnya imamnya megah kan. Coba dewean, gak tutuk-tutuk. Nanti kok gak tutuk-tutuk, wa ilaihi turja'un. Ngapunten. Wa tuba li alsunin tatakallamu biha, dan beruntunglah orang yang lisannya membaca surat Taha, membaca surat Yasin. Ini surat luar biasa. 1000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah telah menyampaikan ini surat Taha ini. Allah telah berfirman dengan surat Yasin ini. Masya Allah, Allah membacakan maksudnya. Kita tidak tahu seperti apa prakteknya. Allah maha suci dari sifat-sifat yang sama dengan kita. Yang jelas sesuai sabda sesuai hadis ini, malaikat-malaikat Allah itu pada berkata, beruntunglah umat yang mendapatkan wahyu berupa surat Taha dan surat Yasin, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah kita yang di dalam diri kita ada surat Taha, ada surat Yasin. Beruntunglah kita yang Masya Allah lisan kita mau membaca surat Taha dan surat Yasin. Ibu mendapatkan wasiat dari orang tua, Masya Allah, sungguh
panjenengan maos karena itu surat di antara surat-surat yang istimewa. Semua di dalam Al-Qur'an itu Bapak Ibu tidak ada yang istimewa, tapi masing-masing Al-Qur'an itu punya kekhususan, keistimewaan masing-masing. Oh, Masya Allah, supaya oleh Allah dimudahkan haji membaca surat Kahfi, karena oleh Allah akan dihadirkan cahaya dari tempat dia membaca sampai ke Ka'bah. Oh, Masya Allah, supaya rumah kita cerah, setan-setan pergi membaca surat Al-Baqarah. Masya Allah, kepingin rezekinya diparingi lancar membaca surat Al-Waqiah, kepingin hajatnya segera dikabulkan oleh Allah membaca surat Yasin, kepingin lap dada ini dilapangkan membaca Alam Nashrah, kepingin oleh Allah Masya Allah diberi jodoh. Tiru doanya Nabi Musa, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan tinggalkan kula, ya Allah jangan biarkan kula, ya Allah farda, sendiri ya Allah. Nggih, tola-tole nek ketok tembok ae. Wis, mangke tak catetno donga niki. Bentang enten sing teko ten jenengan. Ampun, makaten Ibu nggih, sampun terjawab kan nggih? Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun nggih. Pripun tasih wonten malih? Sampun. Mudah-mudahan bermanfaat bersamaan ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kagem ananda gadis jelang Ramadhani ingkang mengikuti SNBT UTBK, mudah-mudahan hajat-hajatnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-halimul karim. Subhanallahi rabbil arshil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la hajatan hiya laqaridan. Khususipun hajat ananda gadis jelang Ramadhani, wala hajatan hiya laqaridan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya Sayyidana Muhammad, inna tawajjahna bika fi hajatina. Khususipun hajat gadis jelang Ramadhani. Ya Allah, fatuqda lana. Allahumma syaffi'hu fina. Allahumma syaffi'hu fina. Allahumma syaffi'hu fina bifadlika wa birahmatika wa binabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kirang lepatipun nyuwun agengipun pangapunten, matur nuwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahman. Ya Allah ya Rahman.